hukum harus ditegakkan untuk tidak ada elemen dari manapun juga, termasuk FPI, yang melakukan aksi-aksi kekerasan, apalagi tindakan pengerusakan. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita sekarang ke Kombes Pol Purwadi Arianto di Reskrimum Polda Metro Jaya. Setelah terjadi, tentu sudah ada penyidikan. Sejauh mana Pak Direktur? Tentunya penyidik ini bergerak dari fakta-fakta di lapangan, Pak. Ya. Di lapangan kita lihat ada korban meninggal dunia, tertabrak, terseret. Kemudian di sisi lain ada beberapa masyarakat lainnya jadi korban, seperti polisi pakaian dinas kena juga, Pak. Ada 5 masyarakat, 1 polisi yang jadi korban akibat kelalaian daripada supir. Nah, supir ini, Pak, itu diakui katanya bukan anggota FPI. Dan saya tanya langsung yang bersangkutan, sudah 3 bulan ikut pengajian FPI. Kemudian yang kedua, dia diundang di situ sama orang FPI karena suruh menyetirkan mobil yang disewa dari Jogja. Di dalamnya berisi 5 orang anggota FPI. Kemudian dia ikut rombongan saat itu, rombongan FPI. Kalau itu disangkal bahwa itu bukan anggota FPI, bagaimana Pak? Dia sendiri mengakui saya bagian dari situ dan saya ikut rombongan. Tentunya semua ini harus bertanggung jawab. Untuk di sisi lain kita juga lihat ada yang membawa senjata tajam, Pak. Ada 2 orang. Kita kenakan Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51. Kita lakukan penegakan hukum. Di sisi lain juga kita ingin lihat, Pak. Di situ ada yang memimpin. Kita ingin lihat seberapa jauh pertanggung jawab pemimpin. Akibat ini ada insiden korban meninggal dunia, luka-luka, ada yang bawa senjata tajam. Tentunya kita harus lihat rombongan ini ada pemimpinnya, Pak. Kita akan cari siapa yang bertanggung jawab atas tindakan ini, Pak. Nah, kita tentunya dari Polda membackup apa yang dilakukan oleh Polres yang sudah cukup profesional, bahkan sudah melindungi jiwa raga, harta benda, Pak. Kapolres tidak sanggup menutup semua, Pak. Menjaga mobil, karena harus memilih. Yang dipilih adalah nyawa, Pak, 20. Bagaimana stresnya dia menghadapi itu. Tekanan masyarakat yang mau masuk ke masjid. Dan 4 mobil ini tidak sanggup dijaga, Pak. Dan itu dirusak. Jadi sudah dilindungi nyawa anggota FPI. Mungkin lebih melindungi saat itu, karena kondisi harus memilih, Pak. Mobil tapi kendaraannya tidak terlindungi. Tidak terlindungi, Pak. Baik, pertanyaannya kenapa hari pertama tidak ada law enforcement? Hari pertama itu sebenarnya sudah dilakukan, udah malam sekali, Pak. Saat itu masyarakat yang menyerahkan ini, Pak, ke Polsek, itu sudah dilakukan dan sudah damai, sudah selesai saat itu, Pak. Tidak mungkin besok akan suruh memilih menangkap orang yang melakukan saat itu, atau memilih besok ada rombongan. Itu 2 pilihan yang saya pikir Kapolres memilih yang lebih banyak ke depan, lebih banyak nih, Pak. Dan saat itu ya orang yang sudah, saat ini, orang yang melakukan ini sudah ditangkap, Pak. Yang melakukan apa, Mas? Yang melakukan penganiayaan awal. 2 orang sudah ada di Polres, Pak. Itu yang melakukan warga atau dari pihak? Warga, Pak. Dari warga. Warga sekitar yang merasa terganggu. Karena setiap komunitas mempunyai hak untuk mempertahankan komunitasnya, Pak. Dari gangguan orang yang tidak dikenal. Apalagi dicurigai, Pak, kelompok itu, Pak. Berangkat dengan kondisi pakai helm tertutup, tidak terlihat identitasnya, Pak. 1-2 orang terlihat. Tapi yang lain tidak terlihat identitasnya, Pak. Akhirnya saya pikir warga saat itu masih baik, Pak, diserahkan kepada kepolisian. Dan dia menyerahkan diri, siapa yang menganiaya? Masyarakat menyerahkan diri, menyerahkan saya, Pak, ya. Berapa tersangka jadinya dari warga dan dari kelompok? Saat ini dari warga ini tidak ditangkap. Warga ini menyerahkan diri, ada 4 orang. Yang Pak. jadi tersangka? Yang jadi tersangka pengerusakan, penganiayaan 2 orang. Kemudian pengerusakan ini ada 2 orang. Dari pihak FPI? Dari FPI 3 orang. 1 orang melakukan menabrak mobil, yang 2 lagi membawa senjata tajam. Dan proses ini masih berlangsung, masih berjalan, Pak. Kita lihat indikasi perkembangannya, kita akan lihat
siapa yang bertanggung jawab atas insiden ini, Pak? Jadi tidak tertutup kemungkinan untuk penambahan tersangka maksudnya. Ya, kita lihat hasil pemeriksaan daripada saksi-saksi. Untuk yang menabrak, Bapak kenakan apa? Pasal apa? Itu karena undang-undang lalu lintas, Pak. Lalu lintas. Karena lalainya mengakibatkan orang meninggal dunia, Pak. Ada pernyataan Pak Rodi Sompi bahwa itu bukan ketidaksengajaan, saya baca di media. Tapi karena diseret 60 meter tadi, dianggap Pak Rodi tidak termasuk kelalaian. Apa begitu juga Polda Jawa Tengah? Saya melihat faktanya begini, Pak. Dia merasa, di sisi lain dia merasa bahwa dia dilempar batu, Pak. Kemudian dia menunduk tapi menginjak gas yang kencang. Dan dia tahu kalau dia menginjak gas tanpa melihat ke depan pasti ada yang ditabrak. Memang konstruksi pasal 338 juga bisa, Pak. Tapi ini di jalan raya masalahnya. Kita kenakan undang-undang lalu lintas, Pak. Yaitu pasal 311 ayat 5 dan pasal 312, Pak. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Baik, saya mau ke Syiabuddin, Pak Syiabuddin, Ketua FPI Jawa Tengah, DPI Jawa Tengah. Bapak udah dapat laporan dari anggota atau dari cabang-cabang soal ini? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami sebagai DPD FPI Jawa Tengah meminta maaf terhadap korban, dan alhamdulillah 3 hari yang lalu juga kami juga sudah mengutus utusan kami untuk ke rumah duka. Maka dengan kejadian itu yang tanpa sengaja kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga heran pada hal ini kok sampai hebohnya sebesar ini. Karena apa? Karena kami minta menerima laporan itu kalau tidak salah ba'dal maghrib menjelang sholat isya. Itu ada anggota kami hari Rabu itu yang melaksanakan monitoring. Laporan itu saya tindak lanjuti. Kami koordinasi kepada Pak Abdullah. Pak Abdullah itu Kasat Indal Kendal. Dan sempat kami juga minta nomor telepon Pak Kapolres, dan sampai selanjutnya juga saya koordinasi terus dengan Polres Kendal. Karena mengingat laporan Pak Abdullah juga nampaknya situasinya tidak mengenakkan, maka kami berembuk dengan Pak Abdullah untuk mengadakan pertemuan dengan Pak Abdullah juga untuk melanjutkan hasil monitoring tersebut. Yang monitoring sebetulnya sudah lama dilaksanakan. Kemudian kalau ada laporan Ramadan tutup itu saya sangat tidak percaya. Maaf, sangat tidak percaya. Karena aktivitas itu masih berjalan terus, dan kami pun karena melanggar undang-undang, monitoring itu kan tidak melanggar undang-undang, boleh seorang tokoh masyarakat sebagai pimpinan ormas, karena kemungkaran, kemaksiatan itu juga harus dihilangkan dari sekeliling kita. Sehingga Front Pembela Islam itu memonitoring, setelah monitoring kami mengadakan koordinasi kepada Polres Kendal. Kemudian saya datang itu tanpa sengaja, itu kok anak-anak datang itu tanpa sengaja, saya tidak ngerti. Tadi tahu saya, pokoknya hari Kamis saya ketemu dengan Pak Abdullah untuk ikut bersama-sama mengecek lokalisasi itu, biar menjadi ketentraman di masyarakat. Karena di Jawa Tengah ini yang namanya maksiat luar biasa, Pak. Luar biasa. Yang terbesar di Bandongan. Tapi Bandongan itu juga biasa. Kami ke Bandongan bersama-sama dengan polisi, tidak ada apa-apa. Tadi malam pun juga bekerja sama FPI dengan polisi ke Bandongan untuk menertibkan. Karena banyak karaoke-karaoke yang mengganggu masyarakat. Ya pelacuran yang ada tempat gembol, ada banyu putih di Jawa Tengah luar biasa, Pak. Enggak, kalau kita bicara Kendal kan tadi satu tempat, katanya Alaska yang didatangin. Untuk Kendal memang yang kemarin di monitoring itu satu tempat namanya Alaska. Alaska itu alas karet. Alas karet itu pendirinya namanya Mbak Sarip, itu sudah lama sekali. Dan germo-germonya itu mayoritas tetangga saya, Pak.
Germo-germonya itu mayoritas dengan saya. Jadi Mas sangat tidak yakin kalau itu berhenti masalahnya. Maka setelah kemarin bersama-sama polisi saya ngecek berhenti itu, saya mengucapkan alhamdulillah kok sudah berhenti. Gitu Ya, udah kelihatan berhenti hari Rabu, kenapa Kamis terus datang lagi? Oh, saya Kemisnya, saya ngecek itu Kemisnya. Oh, Karena Bapak. saya koordinasi sore, Rebo sore menjelang Isya baru koordinasi dengan Kasat Intel Kendal. Gitu deh. Maka untuk itu kami memonitoring, hasil monitoring saya tindak lanjuti dengan laporan kami kepada polisi. Tapi kenapa harus muter-muter alun-alun? Oh, saya tidak tahu itu. Pokoknya saya itu datang ke sana, lihat berangkatnya pun saya mobil saya itu satu yang dirusak itu, hanya saya dengan keponakan saya, tidak bersamaan dengan yang lain. Setahu saya akan penyelesaian itu pokoknya saya laporan dengan Pak Abdullah. Ya, tapi yang lain-lain itu kan berarti di bawah koordinasi organisasi dong. Yang Bapak nggak tahu yang lain, yang mutar-mutar, yang di mana? Itu kan anak-anak di jalan itu, Pak. Jadi itu yang di jalan. Jadi saya koordinasinya pokoknya tugas saya itu koordinasi kepada kepolisian bagaimana situasi itu aman. Terus setelah kejadian, apa evaluasi dari Bapak? Setelah kejadian? Setelah kejadian, Ada yang mati, ada yang luka, bahkan polisi 2 juga cedera. ya kami setelah kami minta maaf kepada korban, kita harus datang kepada korban, ya kita evaluasi. Ya, apa hasil evaluasi? Melaksanakan mengunjungi anak-anak yang menjadi korban, kita bantu. Karena itu adalah bukan satu niat, dan maaf orang yang ikut pengajian FPI itu belum tentu FPI. Jadi FPI itu ngajinya masanya bebas, FPI itu yang mengikuti siapa saja. NU ikut, Muhammadiyah juga ikut. Gitu loh. Kenapa FPI sampai beranggapan bahwa berhak untuk juga merazia? Oh, enggak punya hak. FPI tidak punya hak. FPI cuma memonitoring, tidak boleh merazia. Dari pimpinan pusat pun melarang jangan sampai FPI sweeping atau merazia. Lo katanya mendatangi tempat itu untuk... Nah, itu yang saya tidak tahu. DPW tidak lapor kepada saya. Lapornya setelah mereka pulang dari Sarim, baru saya mengetahui. Jadi Dari lokasi itu, saya menerima laporan awalnya dari mereka dari lokasi itu. Saya juga nggak tahu itu 20 orang, berapa orang saya nggak ngerti. Karena saya menerima laporannya itu setelah itu, Pak Kiai, bahwa di Sukoharjo Patian itu saya menangkap 3 orang pedagang tugel dan dilanjutkan untuk memonitoring ke tempat Mbah Sarim. Terus hasilnya belum ditutup. Jadi ada dari Jogja, dari Temanggung, satu lagi dari mana tadi itu ada Magelang. Itu lapor nggak kepada ketua DPW? Tidak. Yang DPW tidak lapor. Waktu hari Rebunya nggak lapor. Pokoknya lapor setelah kejadian sampai ada penyelesaian dengan Bapak Kapolres Kendal di Polsek Patian itu. Apa tindakan DPW kalau Dewan cabangnya tidak melapor? Ya nanti kasih sanksi. Kasih sanksi tetap. Ada sanksinya. Kalau diarahkan atau kalau sudah kebangetan ya nanti kita juga ada sanksi yang lain. Jadi sejelasnya FPI sendiri tidak merasa berhak merazia tempat-tempat Tidak, maksiat. memang tidak boleh merazia, tidak boleh. DPW pun memberikan saran terus setiap saat kepada DPD, jangan merazia. Monitoring boleh. Kami itu datang itu monitoring, kemudian kami datang ke Sukoharjo itu juga setelah koordinasi dengan polisi. Monitoring kenapa harus rame-rame? Kenapa harus banyak Enggak, hasil mobil? monitoring Rebonya, saya kan tidak tahu rame-rame Rebonya itu. Ya, Jadi saya menerima hasil monitoringnya seperti apa, kan Rebonya itu yang dilaksanakan. iya, hari Kamisnya kan Bapak datang. datang. Tapi rombongan yang datang kan tidak hanya Bapak, banyak sekali kan. Ada 4 mobil katanya. Iya. Ya, tapi tanpa kami tidak mengundang itu. Kami tidak mengundang. Setahu kami, saya datangnya ngerti saya. Setahu saya sedikit orangnya hanya datang beberapa orang di situ. Jadi anggota ini main sendiri-sendiri gitu buat itu. Ya itu memang datang sendiri. Saya tidak ngerti yang undang siapa juga. Baik pemirsa, kita rehat sejenak.